orang merasa bahwa Indonesia kok agak aneh di dalam menghadapi soal penyakit gitu. Semua orang menutup bandara supaya mitigasi bisa lebih mudah menangani coronavirus. Indonesia justru melakukan hal yang paradoks terbalik, yaitu mengeluarkan anggaran untuk meminta turis datang, artinya mengundang penyakit datang gitu. Itu sesuatu yang kita bisa pahami karena kita sedang kelaparan investor. Dengan kalkulasi bahwa kalau investor nggak masuk, maka kita akan lebih mudah mati karena tidak makan daripada mati karena virus. Oke, selamat malam. Enggak, saya mau segera malam. Oke, ini ada sejarawan udah datang, Pak Utagalung. Jadi sah untuk dimulai karena ada yang akan mencatat peristiwa ini. Oke, teman-teman, saya ingin bercakap-cakap dengan diri sendiri, disaksikan oleh Jaya Suprana, dan Jaya Suprana akan bercakap-cakap dengan dirinya sendiri yang saya saksikan itu. Karena seringkali percakapan itu berhenti karena orang ingin menunggu pendengar. Padahal kita bisa bercakap-cakap dengan diri sendiri kan. Jadi tanpa pendengar pun kita bisa bercakap-cakap dengan diri sendiri. Panggung itu selalu disediakan buat mereka yang ingin mendengar. Tapi seringkali panggungnya penuh, tetapi seperti kata lagu, ada yang bicara tapi tidak ngomong. Ada yang mendengar tetapi tuli itu. People listening without hearing, people talking without speaking. Itu ada lagunya. Nah, tema hari ini adalah soal humanisme di dalam kaitan dengan kecemasan dunia tentang perkembangan teknologi itu. Jadi ada semacam kegelisahan bahwa satu waktu mungkin yang akan hadir dalam talk show itu separuhnya robot, karena robot ingin mengetahui apa nasib manusia satu dekade ke depan. Bukan manusia yang ingin tahu nasibnya, tapi robot yang ingin tahu nasibnya. Sementara manusia ingin tahu apa pekerjaan robot nanti 10 tahun ke depan, karena akan ada persaingan. Sekarang kita bisa dengar denting piano tanpa ada orang di situ tuh, dikendalikan oleh teknologi. Demikian juga satu waktu mungkin kita merasa bahwa sejarah manusia sudah sedang berakhir, belum selesai tapi sudah sedang berakhir. Karena ukuran alam semesta mungkin udah bosan dengan manusia. Dia perlu makhluk lain yang mungkin, ya sebetulnya sekarang hidup kita udah separuh robotik gitu. Karena kalau Anda setiap Anda di dalam tubuh Anda pasti melekat microcomputer yang namanya handphone itu, smartphone. Jadi kita hidup sebetulnya separuh dengan kehidupan teknologi di dalam tubuh kita, di dalam batin kita, bahkan di dalam jiwa kita. Robot adalah bagian dari hidup kita. Kita tidak punya jarak ontologi lagi dengan robot, karena kita share satu keadaan bersama. Kalau mak-mak ketinggalan handphone, dia gelisah sepanjang hari itu. Karena nggak ada lagi yang buat dia ngintip sambil membuli pemerintah itu. Jadi secara psikis handphone itu bagian dari eksistensi manusia hari ini. Ketinggalan handphone artinya mengalami psikosomatik, kecemasan yang sebetulnya nggak ada urusannya dengan handphone, tapi sudah terjadi relasi antara yang bio dan yang tekno. Demikian juga si handphone. Seharian kalau dia ditinggal, handphonenya bingung. Mengapa nggak ada orang yang tekan-tekan tombolnya tuh, nulis sesuatu misalnya, nulis coronavirus misalnya, karena dia mau tahu perkembangan.
nulis Erick Thohir karena mau tahu ada di mana dia. Nulis Masiku. Jadi si handphone di dalam dirinya ada memori. Sehingga si handphone merasa kenapa jam 10 pagi tidak ada yang mengaktifkan memorinya. Sehingga kalau dia tulis biasanya langsung Masiku Harun. Kan itu algoritmanya kan begitu kan. Kalau dia tulis Jo, maka langsung Jainuddin. Jadi itu relasi semiotik sekaligus dialektik antara yang bio dan yang tekno. Nah kita membayangkan, sekarang kita masih bisa melucu, tapi mungkin 10 tahun ke depan betul-betul hal itu sudah berlangsung absolut dalam kehidupan kita. Saya mungkin gak perlu lagi bertemu dengan Pak Jaya, baik lewat Skype atau lewat video call. Karena di depan saya bisa ada hologram beliau. Karena dia bisa kirim itu dalam bentuk hologram dan kita bisa bercakap-cakap secara hologramis gitu. Sehingga saya bisa nikmati alunan musik Pak Jaya. Saya tahu kemampuan dia untuk memindahkan lentik satu ke lentik lain di atas Ebony and Ivory. Jadi kita ada di dalam kecemasan itu sebetulnya. Jadi kita ingin mengetahui kira-kira kita di negeri ini ada di dalam tema yang sama atau tidak dengan pembicaraan global. Kenapa begitu? Karena setiap hari kita bicara tentang 4.0. Pak Jokowi setiap kali bicara harus ada kalimat yang diarahkan untuk mengucapkan kata 4.0. Saya nggak tahu apa akibatnya kalau 4.0 diucapkan oleh kekuasaan. Karena bagi saya kekuasaan itu sebetulnya nggak perlu soal 4.0 segala macam. Karena dia mampu untuk menghasilkan sesuatu tanpa memerlukan 4.0. Jadi keadaan itu yang sebagai pengantar saya anggap punya dampak pada kemampuan kita untuk membayangkan Indonesia ke depan. Kita ngomong tentang Indonesia, NKRI harga mati itu. Tapi saya baca report dari Guardian kemarin, koran Inggris bilang bahwa NKRI itu menyembunyikan data coronavirus. Bahwa Australia diam-diam tuduh kita menyembunyikan data itu. Jadi kita ada di dalam kehidupan global sekaligus di dalam kecemasan, apakah kekuasaan itu mengaktifkan 4.0 information atau memang kekuasaannya yang nggak mampu mengucapkan 4.0 karena dia sendiri 0.4 gitu. Jadi soal-soal semacam ini yang kita mau coba lihat dan impact pada hal-hal yang lain. Nah percakapan ini seperti biasa bisa pindah-pindah, saya bisa bertanya ke Pak Jaya atau Pak Jaya mengulas sesuatu, tapi itu kira-kira poinnya. Jadi big question-nya adalah relasi antara teknologi dan nasib manusia seringkali ditentukan oleh keadaan kultural sebuah bangsa. Kita lihat kalau kita baca misalnya report terakhir tentang teknologi, misalnya di dalam jurnal teknologi di sini tuh sering nggak masuk di toko buku itu, padahal banyak betul, ada Nature, ada Scientific American. Di dalam majalah Scientific American misalnya edisi terakhir tuh, kita baca bahwa manusia itu sebetulnya adalah petah elektronik. Ada digital mind yang kemudian beradaptasi menjadi social mind. Jadi ada hubungan antara kebiasaan kita untuk menyimpan informasi dan relasi sosial yang terbentuk karena otak kita merekam informasi secara digital. Itu reason development di dalam dunia teknologi, hubungan antara manusia dan teknologi. Kita punya data lengkap tentang genom manusia, tentang DNA manusia. Dari ratusan ribu tahun lalu dipetakan, sehingga kita bisa tahu siapa ancestor kita, siapa sebetulnya nenek moyang kita, dan jenis penyakit apa yang mungkin diwariskan pada kita. Data human genome selesai sudah.
Jadi nggak ada lagi orang bisa menipu tentang asal-usul, memalsukan biografi. Dan dengan data itu kita bisa mengikuti jejak penyakit manusia. Riset kira-kira 20 tahun, lamanya udah selesai, dari 10 tahun lalu kita udah punya human genome itu. Kita juga punya data tentang, kalau kita ke dokter, medical record kita disimpan digital, dan seluruh dunia sekarang punya big data tentang medical record setiap orang. Asuransi kesehatan punya data tentang jenis kematian apa yang membuat kita cepat punah. Jiwasraya kami. Ya, kecuali Jiwasraya. Jadi sebetulnya dengan pengetahuan tentang human genome digabungkan dengan pengetahuan tentang record medis kita, digabungkan dengan klaim asuransi yang ditagihkan untuk membiayai medis kita, para analis atau ilmuwan bisa dengan cepat tahu jenis penyakit apa yang memerlukan obat baru. Dan itu nggak perlu diriset secara laboratorium, karena secara digital bisa dipastikan bahwa ada hubungan antara medical record dengan genome, sehingga mempermudah riset untuk menemukan obat baru. Nah, kita di sini misalnya berupaya untuk melihat soal-soal semacam itu dengan kasus, sebut aja kasus coronavirus yang sekarang kita cemaskan itu. Yang kita anggap bahwa mungkin akan mengalami semacam situasi kegaduhan dan kepanikan seperti Jawa tahun 1820, jadi kira-kira 200 tahun lalu, 1820 ada 100.000 manusia di Jawa yang mati karena kolera. Dan pada tahun itu juga ada pandemi di Asia. Jepang ada 40.000 orang meninggal. Hal yang sama berlangsung. Tapi kita percaya bahwa kita bisa menemukan solusinya dengan kemampuan tadi. Ada data tentang manusia, data tentang DNA, data tentang kebiasaan, maka obat bisa dihasilkan dengan perpaduan data-data itu dengan keahlian yang disebut artificial intelligence. Jadi sebegitu luas problem kita, tetapi ada hal yang kemudian hari-hari ini orang merasa bahwa Indonesia kok agak aneh di dalam menghadapi soal penyakit gitu. Semua orang menutup bandara supaya mitigasi bisa lebih mudah menangani coronavirus. Indonesia justru melakukan hal yang paradoks terbalik, yaitu mengeluarkan anggaran untuk meminta turis datang, artinya mengundang penyakit datang gitu. Itu sesuatu yang kita bisa pahami karena kita sedang kelaparan investor. Dengan kalkulasi bahwa kalau investor nggak masuk, maka kita akan lebih mudah mati karena tidak makan daripada mati karena virus. Jadi logika ini yang bagi dunia ini ajaib nih Indonesia nih. Karena udah dipatok bahwa ekonomi harus tumbuh, maka dipaksakanlah mengundang turis dengan risiko yang besar gitu. Tapi itu efek dari soal tadi, ketidakmampuan untuk memetakan problem. Tapi oke, itu sekedar pengantar saya, nanti Pak Jaya akan kasih komentar, lalu kita diskusi sama-sama tentang hubungan antara humanisme hari ini yang cemas dengan perkembangan robotics dan teknologi yang sering tidak dikendalikan oleh imperatif moral, dan itu menyebabkan kita menganggap bahwa sebetulnya masa depan manusia sudah selesai, maka akan ada jenis makhluk lain, bukan saja jenis baru, a new kind of, sebut saja humanoid, dan sekaligus kita mau memikirkan Indonesia di dalam 1 dekade ke depan yang akan terpengaruh kuat dengan perkembangan teknologi dunia. Karena apa? Karena setiap 8 jam teknologi itu berubah secara radikal. Jadi kalau kita punya gadget hari ini sebetulnya 8 jam kemudian itu udah usang. Karena pasti udah ada penemuan baru. Jadi kehidupan manusia dan kehidupan teknologi berkelindan dengan kegelisahan kita sebagai orang yang ingin melihat Indonesia ada di dalam suasana berkebangsaan yang setara. Saya kira
Itu pengantarnya dan saya persilakan Pak Jaya Suprana untuk komentar atau menguraikan sesuatu yang mungkin menjadi kecemasan beliau hari-hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan. Sebenarnya apa yang diutarakan Pak Rocky Gerung itu juga merupakan kecemasan saya. Jadi saya waktu datang ke sini juga membawa kecemasan yang sama dengan Anda. Tapi kenapa saya nekat datang ke sini? Justru karena saya tahu di sini saya akan berjumpa dengan Rocky Gerung. Ya, dan yang saya heran juga yang tepuk tangan itu nangkapnya bagaimana belum tahu ya anunya. Kok mereka padahal saya belum selesai. Jadi Anda bukan yang cemas, tetapi saya sudah berulang kali berjumpa dengan Anda. Dan selalu saya membawa kecemasan, karena Anda pintar sekali kan menciptakan kecemasan itu. Ya, nah, tapi setiap kali saya berjumpa dengan Anda, kemudian kecemasan itu hilang semua. Karena Anda memang menciptakan kecemasan itu, jadi kalau di agama Hindu Anda itu dewa cemas lah sebetulnya ya. Tetapi hebatnya Anda itu sekaligus adalah sebetulnya dewa penawar cemas itu. Karena tadi Anda kan mengharapkan atau mencemaskan, saya kurang kuat jelas, akan ada satu jenis homo yang baru, bukan homoseksual tapi humanoid ya, humanoid yang baru yang diharapkan bisa memecahkan masalah ini. Karena kalau saya lihat memang peradaban ini selalu tumbuh, tapi manusia selalu mampu menyesuaikan dirinya. Nah, buktinya kita masih bertahan hidup sampai sekarang, termasuk bangsa Indonesia. Nah, saya melihat pada diri Anda justru terletak harapan. Karena Anda yang mengingatkan kita semua tentang hadirnya kecemasan itu. Ya, itu yang penting, Pak. Ya, kita harus tahu dulu sebelum menyembuhkan satu penyakit, kita harus mendiagnosa dulu. Kalau kita tidak mendiagnosa, tidak bisa kita sembuhkan. Nah, Anda di situ tadi sebetulnya sudah bicara semua. Nah, tinggal kita mengatasinya, itu bagaimana kita serahkan kita pada diri kita masing-masing. Nah, saya tidak akan mampu menjawab pertanyaan Anda, tetapi saya sekedar akan menunjukkan sesuatu. Tadi Anda kan menyebutkan tentang teknologi dan manusia. Alat musik ini adalah teknologi. Ya, ini adalah teknologi akustiknya. Nanti elektroniknya Pak Irwan itu akan menyusul. Tapi ini masih akustiknya. Tapi ini bertahan. Nah, kebetulan saya pernah mempelajari bagaimana memainkan alat teknologi ini. Mati-matian. Ya, dan katanya waktu itu menurut pendapat orang, saya itu termasuk orang yang ahli memainkan ini. Ya, bahkan saya diluluskan dari Akademi Musik di Jerman dengan predikat magna summa cum laude. Itu di sana Mitauszeichnung. Ya, hebat ya. Ya, itu sekedar membuktikan betapa hebatnya saya. Betapa jeniusnya saya dan betapa saktinya saya ya. Sampai bisa memainkan alat ini yang sebetulnya bukan alat musik Indonesia, ini alat musik Eropa itu, tapi ya ini orang Indonesia kok nekat mainkan ini, tapi ya begitulah orang Indonesia kan nekat memang. Nah oke, akhirnya saya lulus dan saya masih ingat benar waktu itu
satu di antara sekian banyak repertoar yang harus saya persiapkan adalah satu mahakarya Beethoven. Namanya Appassionata. Saya menyebut Appassionatanya aja dengan Appassionata. Karena Appassionata ini adalah monster yang paling ditakuti oleh para pianis untuk memainkannya. Dan saya masih ingat waktu saya main itu usia saya 21 tahun untuk ujian akhir. Kemudian saya mempersiapkan lagu Appassionata 2 tahun. Dengan berdarah-darah, betul-betul deru campur debu, berpercik keringat, air mata dan darah. Sebetulnya. Pokoknya keren dah pokoknya ya. Dan akhirnya saya berhasil lulus. Sampai waktu itu dimuat di surat kabar karena saya dianggap pianis Asia pertama di sana yang lulus dengan Mit-Auszeichnung itu tadi dengan Appassionata. Pokoknya dahsyat. Itu terjadi pada tahun 1972. Jadi berapa tahun kemudian itu sekitar tahun setelah tahun 2000 itu saya dapat ini ruangan ini dari atas budi baik teman kami dari perusahaan Ibu Helen Agung Sedayu ya itu kita dapat gratis kalau bayar nggak kuat kita. Nah, kemudian berapa puluh tahun kemudian setelah saya lulus itu, nah di salah satu ruangan ini, maaf kata salah satu sebetulnya keliru, tapi satu di antara ruang-ruang ini itu saya mendengar Appassionata. Kaget saya. Duh, kok ada orang Indonesia mampu mainkan lagu dahsyat itu. Saya keliling, saya cari. Akhirnya di satu ruangan saya buka itu seorang anak kecil usia 8 tahun tunanetra dan autis. Jadi ya tolong diingat saya tidak tunanetra dan tidak autis, umur 21. Anak ini umur 8 tahun tunanetra dan autis main Appassionata. Seperti disambar geletak saya. Di situ saya disadarkan ada sesuatu di alam semesta ini yang tidak masuk istilah Anda akal sehat itu. Ada sesuatu misteri di alam semesta ini yang kita nggak bisa ngomong. Apa sebenarnya? Saya nggak bisa menjelaskan. Tapi waktu saya begitu, saya tanya kepada ibunya juga nggak tahu siapa yang ngajarin, ibunya juga nggak tahu Beethoven itu siapa, Appassionata itu apa. Bahkan anak itu, nah perlu juga kenapa kok saya nggak ngomong kepada anak itu? Karena anak itu autis, nggak bisa komunikasi. Nah oke, ibunya juga, gurunya saya tanya, gurunya juga bilang nggak pernah ngajar. Nah, Anda lihat di sini, ada sesuatu misteri di alam semesta ini yang kita secara arogan sering menganggap semua kita bisa sistemkan, semua kita bisa metodekan, semua bisa kita ukur, semua bisa kita hitung, tapi ternyata tidak. Ada hal-hal yang tidak bisa kita hitung. Nah, sebetulnya peradaban manusia ini kan selalu berusaha mendekati kesempurnaan. Tapi sebenarnya kita nggak mustahil mencapai kesempurnaan itu. Karena kesempurnaan itu bukan hak manusia. Kesempurnaan itu mohon maaf kepada yang ateis dan yang lain-lain, itu milik sesuatu yang sempurna, yang maha sempurna. Atau bahkan beliau lebih sempurna dari maha sempurna. Karena beliau mengerti arti kata sempurna itu. Kata sempurna itu apa sih artinya sebetulnya? Tapi ya kita sebut aja. Nah, Anda bayangkan
saya betapa terkejutnya bahwa ada anak umur 8 tahun mampu memainkan apa sonata. Anak ini belum pernah mendengar, tidak bisa melihat. Saya kan bisa melihat notasinya, saya bisa pelajari. Beliau tidak bisa. Beliau beliau punya telinga. Kalau saya punya hanya telinga. Tapi beliau punya telinga yang mampu merekam itu semua, yang bisa menerjemahkannya ke jarinya. Jarinya itu apa loket gitu, maksudnya bukan teknik piano, bukan teknik sama sekali. Duduknya juga menceng begini ya anunya. Jadi tapi yang keluar tidak ada satupun di antara jutaan nada apa sonata yang hilang. Dan untuk mentes ternyata beliau juga di samping apa sonata masih menguasai Moonlight Sonata dan Pathetic Sonata. Itu trimurtinya sonatanya Beethoven. Beliau mampu main semua. Maju mundur pun bisa. Nggak ada yang keliru. Sampai saya akhirnya beliau itu main di tidak kurang dari Sydney Opera House. Dan insya Allah saya mohon doa restu apabila Yang Maha Kuasa mengizinkan, anak ini yang saya belum sebut namanya sudah diundang dan akan menciptakan rekor dunia sebagai pianis tunanetra dan autis pertama, usia 17 tahun, saya 70 tahun, beliau 70 tahun, ya, akan mempergelar piano konsertonya Peter Ilyich Tchaikovsky nomor 1. Itu adalah piano konserto yang paling sulit dan paling dahsyat di Tchaikovsky Theater Moskow, diiringi oleh Tchaikovsky Konservatorium Simfoni Orkestra. Itu rekor dunia, Mas Rocky. Itu rekor dunia. Nggak ada. Saya belum pernah main di Tchaikovsky. Saya belum dapat, tidak laku di sana. Profesor saya pun nggak laku. Itu adalah satu gedung yang dimainkan hanya oleh maha pemusik-pemusik dunia. Seperti Tchaikovsky sendiri, seperti Rachmaninov, seperti Skriabin, Khachaturian, semua nama-nama besar, ya termasuk violinis David Oistrakh dan anaknya, ya semua itu tampil di sana. Tapi saya sebenarnya nggak laku. Tapi anak ini namanya Michael Anthony, insya Allah tanggal 30 Mei, dia sudah senang sekali, ya. Anda perhatikan, anunya Michael ini nanti Anda perhatikan, kalau dia sudah main, akan dia mainkan satu lagu di sini, kalau dia sudah main, wajahnya berubah. Don't talk about robot, don't talk about humanoid, anything. Ya, beliau adalah makhluk baru. Bahkan makhluk baru pada dirinya sendiri. Maka saya sengaja minta Michael Anthony hadir di sini. Kalau Anda mendengar Michael Anthony, Anda tahu betapa dahsyat kemahakuasaan Yang Maha Kuasa. Itu memberikan anugerah kemampuan kepada manusia yang tidak kita bisa bayangkan. Saya kalau ngarang cerita Michael Anthony, pasti saya dianggap utopian yang ngawur, ya. Karena tidak masuk di akal. Ya ini ya maaf si yang pembuat utopia Samuel Butler, kan, pembuat utopia sampai lupa saya. Thomas More, ya, Thomas More, Butler Nowhere, ya, Erewhon di baliknya. Beliau ini adalah jawaban bagi umat manusia. Bersiaplah masa depan. Jangan Anda khawatir apakah kita mampu atau tidak. Sebab nasib Anda berada di mana? Berada di tangan Anda sendiri.
Apabila Anda memang mau, pasti Anda mampu. Tapi kalau Anda tidak mau, ya artinya Anda tidak mau. Sebab yang Maha Kuasa ini punya satu kemampuan yang unlimited. Jauh di luar jangkauan daya pikir kita.